tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Anda bisa nonton cuplikan di YouTube tentu banyak. Saya pernah lihat cuplikan bagaimana lebah diadakan penelitian oleh para ilmuwan. Mereka tuh punya tugas-tugas seperti kerajaan besar ya. Jadi ada sang ratu, ada juga kelompok prajurit ya. Ada juga yang khusus untuk mencari ya sari bunga ya, atau bunga ini di mana. Subhanallah, diadakan penelitian. Jadi ditangkap lebah-lebah ini, dilihat jenisnya, ditangkaplah lebah-lebah khusus yang memang mereka tuh tiap hari selalu ditemukan dengan kamera, itu terbang kemana-mana. Ditangkap, kemudian dikasih cat bagian atasnya, warna. Ya, ada beberapa lebah dikasih cat. Kemudian dibiarkan, besoknya subhanallah, atau pada saat hari esoknya, lebah ini terbang. Ya, dititipkan sebuah kamera kecil. Lebah itu kemana? Diikutin sama kamera itu. Sampai akhirnya tiba di tempat yang sangat luas, jauh di pinggiran sungai. Mungkin tempat itu bahkan tidak dihuni oleh manusia. Masih sangat alami. Lalu lebah-lebah ini hinggap di bunga tersebut, lalu mengambil contoh daripada sari bunga itu, kemudian dia pulang. Lebah yang kedua juga sama, lebah yang ketiga juga sama. Tapi mereka bertugas pergi ke tempat yang berbeda-beda. Seperti subhanallah ada instruksi untuk melakukan perbuatan tersebut. Lalu mereka kembali ke sarang, dan ilmuwan terus memantau pada saat itu dengan kamera yang sangat canggih, dan ditemukan ternyata lebah pertama itu memberikan isyarat kepada teman-temannya. Pada saat dia datang, teman-temannya merumuni, kemudian dia seperti menari-narikan sayapnya, seakan-akan memberikan isyarat tentang tempat bunga itu. Dan para ilmuwan dengan sangat luar biasa mengadakan penelitian, ternyata sentakan-sentakan ekor itu seperti memberikan isyarat, seperti menggambarkan sekian jauh, ya. Jadi menggambarkan itu. Dan lebah yang kedua juga sama, lebah yang ketiga juga sama, dan beberapa lebah memang yang tugasnya ya selalu itu melakukan hal yang sama. Ini luar biasa. Ada penelitian ilmuwan ya tentang masalah itu, dan Allah turunkan khusus surah namanya An-Nahl menggambarkan masalah itu. Allah lah yang telah mewahyukan kepada lebah-lebah tersebut. Lalu Allah mengatakan, tempuhlah, Allah suruh lebah-lebah itu ya, jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu, setelah mereka mengambil saripati bunga tadi, keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Nah, ini jawaban tentu bagi teman-teman yang bertanya, kenapa ada madu warna merah, coklat, ya, kekuning-kuningan. Tentu kita bicara belum dicampur apa-apa ya. Kemudian juga madu yang berwarna hitam, ya, biasa kita kenal dengan madu hitam. Itu memang begitu. Saya berapa kali datang ke beberapa negara, saya temukan memang ada madu-madu yang berbeda-beda ya warnanya, dan Indonesia pun ada. Bahkan saya pernah temukan di Indonesia, saya pernah isi pengajian di salah satu rumah jemaah di Jakarta Timur, itu saya dihidangkan madu warna putih ya. Nah, beliau mengatakan ini madu dari Sumbawa berwarna putih. Harganya cukup mahal, tetapi memang secara kualitas juga bagus. Jadi kuasa Allah SWT. Jadi memang bermacam-macam warnanya, seperti itulah. Lalu dikatakan, ini yang perlu kita garis bawahi. Di dalamnya, kata Allah, ya, di dalam madu itu terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Perhatikan di sini, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengatakan obat untuk seluruh makhluk. Allah mengatakan obat untuk manusia. Jadi Allah kayak kerucutkan ke kita, ya. Saya ulangi, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya Allah ingatkan di sini, jangan luput dari penutupan ayat. Kata Allah SWT, sesungguhnya pada yang demikian itu wahyu Tuhanmu kepada lebah, dan lebah-lebah yang mengambil saripati bunga, lebah-lebah yang kemudian mengeluarkan dari perutnya cairan-cairan madu, itu terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang yang mau memikirkannya. Merenungi, berfikir, dan menjadikan ini sebagai pegangan hidupnya. Nanti sebentar insya Allah kita akan coba bacakan beberapa penelitian ilmuwan ya, tentang masalah madu. Sampai ada seorang dokter itu mengadakan penelitian setelah 20 tahun, akhirnya dia meninggalkan semua obat, dan dia mengatakan obat yang saya sekarang selalu bawa kemana-mana, madu dan perban saja. Dia yakin dan memang berhasil dia mengobati banyak orang hanya karena madu. Dia konsumsi madu. Selalu madu aja terus dimakan, ya. Dia jadikan sebagai campuran minumannya. Kalau ada luka maka dioles dengan madu dan seterusnya. Jadi ini luar biasa ya. Beranjak daripada ayat ini saudaraku seiman, kita akan coba membaca lebih jauh bagaimana
gambaran para ulama, ya, para ilmuwan tentang masalah madu itu. Saya akan baca dulu dari kitab Ibnu Qayyim rahimahullah, masalah Tibbun Nabawi. Ya mungkin Anda sudah tahu buku ini, Metode Pengobatan Nabi, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Saya mohon maaf di sini bukan mempromosikan bukunya, makanya saya tidak perlu memperlihatkan penerbitnya siapa, karena cukup banyak teman-teman kita yang terbitkan. Intinya Anda cari buku pengobatan ala Nabi atau pengobatan Nabi SAW, ya, itu yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Di antaranya di halaman 442 beliau mengatakan al-asal atau madu. Beliau mengatakan, Ibnu Juraij menceritakan Az-Zuhri pernah mengatakan, minumlah madu karena madu berguna membaguskan hafalan. Madu terbaik adalah yang paling jernih, yang putih dan tidak tajam, serta yang paling manis. Itu menurut Ibnu Qayyim rahimahullah. Madu yang diambil dari daerah gunung dan pepohonan liar memiliki keutamaan tersendiri daripada yang diambil dari sarang biasa. Maksudnya makin liar dia, lebih besar manfaatnya dibandingkan yang diternak oleh manusia. Kecuali memang para manusia ini betul-betul mengadakan peternakan yang jujur, ya, bukan hanya sekedar berpikir komersial, tapi dia melihat ini adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Apalagi kalau dia orang beriman, dia bisa mengambil hasil daripada madu itu dengan tujuan untuk menyebarluaskan obat ini untuk manusia, maka insya Allah akan diberkahi. Ya. Saya pernah bertemu dengan seseorang pada saat itu, saya pernah bimbing umroh plus Aqsa. Pas pulang habis sholat subuh dari Masjid Aqsa, mau menuju ke hotel, dan kebetulan hari itu kami akan check out untuk kembali ke Jordan dan akhirnya masuk ke Madinah untuk melakukan lanjutan proses umroh setelah itu tentunya ke Mekah, ya. Intinya teman-teman sekalian, saya pas keluar dari masjid, karena saya suka kalau ada yang jual madu, saya penasaran tuh, pasti mampir. Dimanapun negara yang saya mampir, yang saya cari adalah madunya. Dan saya coba cari madu yang terbaik, lalu saya beli. Gitu. Buat saya sama keluarga dan juga orang tua saya. Karena orang tua saya juga Masya Allah, ayah saya hafidhahullah, beliau sangat senang sekali dengan madu, maka selalu saya hadiahkan ini. Intinya teman-teman sekalian, saya beli madu. Saya lihat ada satu orang, sudah tua, dia berjenggot, pakai surban, dan dia lagi jual madu untuk jemaah yang pulang dari Masjid Aqsa waktu itu subuh. Kemudian saya ngobrol, setelah salam saya katakan, ini madu ya, berapa harganya? Dia sebutkanlah harganya pada saat itu. Saya juga tidak teringat sekarang berapa nilainya pada saat itu, berapa shekel ya dalam uang Israel. Tapi yang jelas saya sempat beli beberapa kilo, saya ambil 1 kilo buat saya, atau kalau tidak salah 4 kilo lah saya beli ya waktu itu. Dan dia punya di mobil itu sekitar mungkin totalnya semua 15 kiloan. Ada yang sekilo, ada yang setengah kilo, ada yang 1/4 kilo. Terus kemudian tidak sengaja saya ngomong sama dia. Saya mengatakan, apa ini madu bagus? Dia bilang, iya, ini madu yang bagus ya. Terus saya bilang, dari mana buktinya kalau memang dia bagus? Artinya secara kualitas ya. Dia mengatakan, saya insinyur pertanian. Dan ini madu saya panen sendiri di rumah saya. Saya sendiri yang buat peternakannya, dan saya sendiri yang memberikan, menyiapkan juga lahannya ya untuk sari bunganya. Kemudian dari lebah inilah saya panen sendiri. Jadi subhanallah hasil karya tangan beliau sendiri. Karena dia ucapkan itu, maka saya beli semua yang ada pada saat itu, karena tidak terlalu banyak, sekitar 15 kilo saya beli semua. Kemudian saya coba membawahnya ya pada saat itu. Intinya kalau ada orang memang bisa membuat peternakan dan memang rapi bagus, mungkin itu tidak ada masalah ya. Cuma ada sebagian orang yang harusnya bertakwa kepada Allah SWT, dan itu informasi sudah benar. Ada di antara mereka hanya berpikir komersial, maka mereka bukan lagi membiarkan lebah-lebah itu mengambil dari sari bunga atau bunga-bunga yang mereka memang tanam di situ, atau mereka datangkan setiap harinya bunga-bunga yang segar untuk diambil oleh lebah tersebut, tapi mereka meletakkan semacam karung atau wadah yang ditaruh gula pasir, kemudian disiram dengan air, sehingga lebah-lebah tersebut mengambil dari gula tersebut. Ini berbahaya. Tadinya gula obat untuk manusia, walaupun diabetes bisa diobatin dengan gula, justru karena perlakuan sebagian orang seperti ini hanya berpikir komersial, akhirnya jadi bermasalah tentunya. Dan akhirnya orang juga bisa menyalahkan madu itu. Padahal sebenarnya Allah sudah mengatakan, tadi sudah kita baca dalam surah An-Nahl, obat yang dapat menyembuhkan manusia. Jadi kata beliau, madu yang diambil dari daerah gunung dan pepohonan liar memiliki keutamaan tersendiri daripada yang diambil dari sarang biasa. Dan itu tergantung pada tempat pada lebah berburu makanannya. Ya. Juga ada disebutkan di halaman 42.
Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang lelaki yang datang menemui Nabi SAW. Lelaki itu mengadu, saudaraku terserang penyakit perut melilit. Ya, kalau kita maaf sekarang mencret. Ya. Dalam riwayat lain diceritakan perutnya melilit-lilit. Maka beliau SAW bersabda, minumkanlah ia madu. Lelaki itu pun pulang ke rumah. Tak lama ia kembali lagi dan berkata, sudah kuminumkan madu, tetapi belum juga sembuh. Dalam riwayat lain dikisahkan, bahkan penyakitnya semakin bertambah. Demikian dikisahkan bahwa dia mengatakan demikian 2 atau 3 kali. Setiap kembali, Rasulullah SAW selalu bersabda, minumkanlah ia madu. Pada kali yang ketiga atau yang keempat, beliau SAW bersabda, sungguh maha benar Allah dan sungguh perut saudaramu lah yang telah berdusta. Ya. Jadi bagaimana Nabi SAW menanamkan poin ini kepada para sahabat dan umatnya. Kita pun sekarang setelah 1400 tahun sekian sabda Nabi SAW sampai ke telinga Anda pada kesempatan ini dan kepada saya tentunya. Bagaimana Nabi SAW mengingatkan. Maha benar Allah. Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran surah An-Nahl tadi 68-69. Kalau itu menyembuhkan bagi manusia dari segala macam penyakit. Lalu kau mengatakan tidak. Maha benar Allah. Dan pasti perut kakakmu yang bohong. Dalam sebuah riwayat lain. Atau riwayat Imam Muslim. Disebutkan saudaraku terserang buang-buang air. Yakni karena rusaknya pencernaan sehingga perut besarnya bermasalah. Sehingga akhirnya dia pun kembali lalu menginumkan yang kesekian kali saudaranya madu tersebut. Maka sembuhlah saudaranya. Dan ini menandakan luar biasa. Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, madu memiliki banyak khasiat. Madu dapat membersihkan kotoran yang terdapat pada usus. Jadi semua masalah dalam perut kita kalau kita konsumsi madu itu dia mengeluarkan kotoran, dia seperti menguras. Ya. Kemudian pembuluh darah dan yang lainnya. Jadi pembuluh darah pun, jadi darah-darah kita yang menyumbat, ya, biasanya orang banyak meminum untuk mengencerkan darah. Madu sebenarnya sesuatu yang paling bagus, ya, kalau dia konsumsi. Dapat menetralisir kelembaban tubuh, baik dengan cara dikonsumsi atau dioleskan. Masuk ke dalam atau dioleskan. Jadi ini mirip dengan habbatus sauda. Anda bisa bayangkan teman-teman manfaat-manfaat seperti ini. Akan banyak nanti kita sebutkan juga ya. Itu kalau Anda gabungkan madu yang luar biasa tadi dengan habbatus sauda yang juga Nabi mengatakan obat untuk semua penyakit. Luar biasa khasiatnya. Ya. Amat bermanfaat untuk lanjut usia. Meningkatkan stamina. Dan mereka memiliki keluhan pada dahak. Ya. Perhatikan, corona sekarang ada masalah dengan tenggorokan. Atau yang metabolismenya cenderung lembab dan dingin. Madu itu amat bergizi, melembutkan sistem alami tubuh, mengawetkan pasta atau makanan yang direndam dengan pasta, menghilangkan rasa obat yang tidak enak, membersihkan liver, memperlancar buang air kecil, cocok untuk mengobati batuk berdahak. Perhatikan, batuk berdahak pun salah satu daripada ciri corona ini atau COVID-19 ya. Bisa diminum dalam keadaan panas dicampur dengan air tawar. Anda bisa konsumsi. Saya sudah bahasakan kemarin. Saya sarankan sekarang ini bahkan sudah mulai gula pasir susah karena orang banyak berlomba-lomba beli. Jangan beli gula pasir, akhi dan ukhti. Beli madu. Pakai madu saja. Sudah cukup untuk jadi pengganti. Anda minum di kopi, campur di teh, minum di kopi, dioleskan di roti, madu. Intinya itu. Ya. Lalu dikatakan bisa berguna mengusir serangga dan pengaruh opium. Kalau diminum begitu saja dicampur dengan air putih bisa berguna mengobati sakit akibat gigitan anjing gila atau rabies atau akibat keracunan jamur. Kalau sebongkah daging segar dimasukkan ke dalamnya akan bisa terawetkan selama 3 bulan. Ya, ini perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi sebongkah zaman dulu, zaman Ibnu Qayyim ini masih 600 tahun yang lalu. Ya. Ini masih belum atau sekian ratus tahun yang lalu ya kurang lebih. Ini masih belum ada kulkas, belum ada freezer, belum ada chiller kayak kita sekarang. Belum ada cooler, apalah yang digunakan untuk daging misalnya cooler ya. Biasanya kalau restoran-restoran atau tempat-tempat yang besar, hotel-hotel dan seterusnya, chiller misalnya untuk sayur-sayuran ya, pendinginnya. Kalau di rumah biasanya orang pakai kulkas yang dicampur, yang bergabung sama freezer misalnya. Tapi zaman dulu tidak ada. Bagaimana cara mengawetkannya? Mereka rupanya mengoles ya daging itu dengan madu. Dan ternyata madu itu cukup untuk membuat
dia bertahan selama 3 bulan. Dan itu teman-teman akan mengatakan, lalu bagaimana kalau dengan madu itu lalu akan dikerumuni semut? Ya. Sebagian ilmuwan mengadakan penelitian, kalau madu asli itu nggak dikerumuni oleh semut. Ya. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga kata beliau, apabila buah labu, mentimun, ya, dan terong direndam dengan madu, juga bisa terawetkan dalam waktu yang sama. Bahkan buah-buahan yang direndam dalam madu bisa bertahan hingga 6 bulan. Tentu ini saya belum pernah praktikin ya, tapi mungkin kita bisa coba ya. Buah-buahan yang kita oleskan dengan madu, di sini Ibnu Qayyim mengatakan bisa bertahan sampai sekian bulan. Madu juga bisa digunakan untuk pembalseman mayat, sehingga bisa disebut pembalseman yang aman. Bila dioleskan ke tubuh dan rambut yang berkutu, akan bisa membunuh kutu dan menghilangkan ketombe. Madu juga dapat memanjangkan rambut, memperindah dan melembutkannya. Kalau digunakan sebagai rambut, memperindah dan melembutkannya. Kalau digunakan sebagai celak, akan mempertajam pandangan mata. Ini subhanallah, saya juga baru tahu informasi ini kalau dia bisa digunakan sebagai celak mata. Ya. Tentu mungkin ini zaman sekarang juga banyak digunakan untuk masker ya. Maka kenanya di bagian sekitar mata mungkin juga besar manfaatnya. Kata beliau, kalau digunakan untuk bersikat gigi, bisa memutihkan dan mengkilatkan gigi. Bisa menjaga kesehatan gigi dan menyehatkan gusi. Madu juga berfungsi membuka simbol-simbol pembuluh darah dan membersihkan kotorannya. Bila dijilat saja, bisa menghilangkan dahak. Ya, dahak yang tadi dikhawatirkan itu juga bisa hilang, hanya menjilatnya. Mencuci lambung dan menyingkirkan kotorannya. Bisa juga menghangatkan tubuh secara stabil dan membuka penyumbat-penyumbat dalam tubuh. Madu juga bermanfaat untuk lever dan ginjal serta kantung kemih. Sementara madu tidak terlalu berbahaya untuk penderita kelainan lever dan limpa seperti zat-zat gula lainnya. Ya. Bahkan nanti akan saya bacakan insya Allah penelitian yang di zaman kita sekarang yang sudah ada teknologi mutakhir, bahkan dikatakan hampir tidak ada efek samping daripada madu. Selain itu kata beliau, madu relatif aman dari kerusakan, relatif kurang berbahaya, termasuk untuk mereka yang terkena penyakit kuning. Jadi kalau kita simpan lama pun tidak akan rusak. Gitu kan. Untuk menghilangkan bahayanya sama sekali, bisa dicampur dengan cuka buah dan sejenisnya, maksudnya penyakit kuning ya. Bahkan bisa berubah menjadi obat yang bermanfaat sekali. Madu bisa menjadi makanan bila dicampur dengan makanan, menjadi obat bila dicampur dengan obat-obatan, bisa menjadi minuman bila dicampur dengan minuman, bisa menjadi zat gula bila dicampur dengan karbohidrat, bisa menjadi krem pelembut kulit bila dicampur dengan krem, bisa menjadi minuman berenergi bila dicampur dengan minuman sejenis. Tidak ada satu zat yang setara dengan madu yang diciptakan oleh Allah. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang sama, atau sekedar mendekati kualitasnya. Jadi tidak ada yang sama, subhanallah. Madu menjadi satu-satunya andalan orang-orang terdahulu. Bahkan buku-buku pengobatan klasik tidak pernah menyebut-nyebut unsur gula selain madu. Unsur gula lain baru dikenal oleh kedokteran belakangan ini saja. Nabi biasa meminum madu dicampur dengan air untuk membersihkan air liur. Namun kebiasaan ini menyimpan sebuah rahasia menakjubkan untuk menjaga kesehatan. Kiat itu hanya difahami oleh orang-orang yang cerdas saja. Nanti hal itu akan kami ulas dalam pembahasan tentang petunjuk Nabi dalam menjaga kesehatan. Di dalam Sunan Ibnu Majah beliau mengangkat sebuah hadis. Terdapat riwayat marfu' dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man la'ika thalath gadawatin kulla syahrin lam yusibhu 'azimul bala." Barang siapa meminum 3 sendok madu dalam 3 pagi saja setiap bulan, niscaya dia tidak akan terkena penyakit berat. Ya. Dan ini dikatakan hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dan Hakim dalam sahihnya, dan beliau berkata hadis ini sahih sesuai dengan sistem periwayatan Al-Bukhari Muslim dan juga disetujui oleh Az-Zahabi tentang kesahihannya. Jadi subhanallah, di sini kata Nabi SAW, barang siapa meminum 3 sendok madu dalam 3 pagi saja setiap bulan. Maksudnya, misal hari ini Anda minum 1 sendok madu, besok 1 sendok madu, lusa 1 sendok madu lagi. Berarti setiap hari 1 sendok, 3 hari saja, itu sudah cukup ya,
dia tidak akan kena 1 bulan itu penyakit berat. Ya. Anda ragu apa lagi sekarang? Dengan konsumsi madu, pasti. Ingat tadi hadis Nabi SAW, Nabi bahkan menghardik tadi sahabat yang menganggap tidak bisa sembuh dengan madu. Mengatakan Allah maha benar dan pasti perut kakakmu yang bohong. Seperti itulah. Karena ini kebetulan si adik yang mengeluhkan tentang diare kakaknya gitu. Nah, apalagi hadis ini jelas ya, berarti 3 sendok madu cukup untuk 1 bulan. Apalagi kalau Anda konsumsi setiap hari 1 sendok selama 1 bulan. Berapa banyak yang Allah SWT berikan manfaat kepada Anda tentunya. Dalam riwayat lain, juga Nabi SAW, mohon maaf, saya perlu luruskan kembali. Hadis tadi ini, ya, ada footnote nomor 48, hadis itu munqati atau tidak bisa diterima ya. Imam Bukhari menolak hadis ini. Mohon maaf, jadi saya tarik tadi hadis tentang Ibnu Majah itu. Hadis yang saya masukkan adalah sahih, diriwayatkan Ibnu Majah dan Al-Hakim dalam sahihnya. Saya salah baca footnote tadi, mohon maaf. Jadi hadisnya adalah sabda Nabi SAW, alaikum bisyifa'aini al-asali wal Qur'an. Hendaklah kalian menggunakan 2 macam obat, ya, madu dan Al-Quran. Jadi mungkin yang potongan tadi itu kita hapus ya. Masalah memakan 3 sendok madu setiap bulannya akan selamat dari penyakit yang berat. Ini karena saya baru baca di sini. Mohon maaf tadi terlewatkan. Kalau hadis itu dikomentari oleh Imam Bukhari, hadis yang dianggap tidak sah ya. Maka yang kita pegang sekarang ada hadis setelahnya, yaitu alaikum bisyifa'ini al-asali wal Qur'an. Hendaklah kalian menggunakan 2 macam obat, madu dan Al-Quran ya. Dan ini ternyata hadis yang sahih sebagaimana sudah saya bahasakan tadi, juga disepakati oleh Az-Zahabi. Kata beliau di situ dikombinasikan antara kedokteran manusia dengan kedokteran ilahi, antara terapi fisik dan juga terapi rohani, antara obat berunsur bumi dan juga obat yang berunsur langit. Maksudnya ini hadis ya, bahwasanya berpeganglah kalian pada 2 kesembuhan, yaitu asal madu yang akhirnya menyembuhkan kita ya dari segala macam penyakit tadi, dan juga Al-Quran yang secara rohani ya mengobati rohani kita. Kata beliau, bila hal ini sudah difahami, maka demikianlah yang digambarkan oleh Nabi berkaitan dengan madu. Madu berfungsi menyingkirkan kotoran yang berkumpul di lambung dan usus, karena madu memang mengandung unsur penolak segala macam kotoran. Terkadang lambung dihinggari oleh zat-zat lengket yang menghalangi makanan akibat kandungan unsur perekatnya. Bila zat-zat perekat itu menempel di lambung, ia akan bisa merusak lambung sekaligus merusak makanan yang masuk. Maka obat yang dibutuhkan adalah yang mampu menyingkirkan unsur-unsur perekat tersebut. Madu adalah obat pencerna, madu amat cocok untuk mengobati penyakit semacam itu. Terutama sekali bila dicampur dengan air panas, kata beliau. Juga kata beliau masih berlanjut lagi, Ibnu Qayyim berkata, perintah mengkonsumsi madu secara berulang-ulang itu juga mengandung rahasia medis yang mengagumkan. Obat harus dikonsumsi dengan dosis dan kuantitas yang tepat sesuai dengan penyakit yang derita seseorang. Kalau dosisnya kurang, tidak akan menghilangkan penyakitnya secara keseluruhan. Tetapi kalau dosisnya berlebihan, juga bisa melemahkan tubuh sehingga menimbulkan bahaya lain. Nabi SAW memerintahkan lelaki tadi untuk meminumkan madu kepada saudaranya yang sakit dengan dosis yang sesuai untuk mengatasi penyakit yang dideritanya. Namun dosis yang diminumnya tidak mencapai takaran yang pas. Karena ketika laki-laki itu datang memberitahukan keadaan dia sakit atau si sakit, Nabi SAW mengerti bahwa dosis yang diberikan memang belum cukup. Setelah ia datang berulang-ulang, beliau menekankan untuk terus menambah dosisnya sehingga mencapai dosis sesuai dengan kebutuhan untuk mengatasi penyakit tersebut. Ketika obat itu diminumkan secara berulang-ulang, dengan izin Allah penyakit itu pun sembuh. Pengenalan terhadap dosis obat, cara mengkonsumsi obat dan kadar berat ringannya penyakit adalah formula ilmu kedokteran yang terbesar. Sementara sabda Nabi SAW, sungguh maha benar Allah dan sungguh perut saudaramu yang berdusta, mengisyaratkan bahwa obat tersebut memang manjur. Penyakit itu memang atau masih terasa bukan karena obatnya yang tidak berkhasiat, akan tetapi karena perutnya yang bermasalah, karena terlalu banyak mengandung zat-zat yang merusak. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam terus memerintahkan agar pengobatan diulang karena unsur yang harus dibersihkan terlalu banyak. Ya, seperti itulah gambaran Ibnu Qayyim rahimahullah dalam buku beliau. Baik teman-teman sekalian, kita coba
menelusuri lagi dari sisi yang lain ya, tentang masalah madu ini. Saya melihat ada sumber yang lain yang cukup menarik juga untuk dibahas, yaitu sejarah madu ini sebenarnya bukan baru di kalangan manusia. Ya. Bahkan sebagian ilmuwan mengatakan sudah dikenal dari masa Mesir kuno, 5.000 tahun yang lalu. Ya. Dan itu sudah digunakan untuk segala macam pengobatan, Jadi Allah Subhanahu Wa Taala juga memandu manusia sehingga mengetahui ya untuk mengambil madu dari lebah itu. Jadi ada sebuah artikel atau buku menulis, dan buku ini kemarin saya juga sudah jelaskan, saya ambil dari Ensiklopedia Kemukjizatan Tumbuhan Tumbuhan dan Buah-buahan ya. Itu disebutkan ada satu dokter namanya Dokter Molan. Dokter Molan ini menemukan keistimewaan madu ya, dengan adanya antioksidan yang kadarnya cukup tinggi. Menurutnya tidak akan ada benda apapun di alam semesta ini yang merupai madu dalam hal kemampuannya. Jadi maksudnya dia secara pribadi membahas masalah madu itu. Walaupun kita sebagai seorang muslim diperkaya bukan hanya madu, tapi kita ada habatus sauda sudah kita jelaskan. Kemudian juga nanti akan kita bahas ada kurma, ajwa, ada minyak zaitun, ya, ada banyak ya buah-buahan, diantaranya juga buah-buahan surga, anggur, delima, kemudian juga ada yang lainnya insya Allah nanti akan kita bahas, diantaranya labu yang akan kita bahas insya Allah biidznillah. Kata penulis di sini, sehubungan dengan lebah mengeluarkan satu zat ya, yang bernama hidrogen proksid dengan perantara enzim-enzim tertentu. Zat ini dikenal dengan kemampuannya dalam membersihkan tubuh dari kuman-kuman. Jadi di dalam madu itu mengandung zat yang bisa membersihkan tubuh dari kuman-kuman. Setelah melakukan penelitian selama 20 tahun, Dr. Molan ini menemukan bahwa madu memiliki kemampuan mengobati penyakit sembelit akut ya, dan tidak memiliki efek samping. Ia mengatakan obat-obatan yang senantiasa aku bawa dalam kotak obat-obatanku adalah madu dan kain perban saja. Ya. Dr. Molan banyak mengobati berbagai macam penyakit hanya dengan menggunakan madu tanpa obat-obat lain. Terkait hal ini dia menjelaskan sebagai berikut. Dia mengatakan madu memiliki efek yang menakjubkan dalam mengobati penyakit terbakar dan bernanah. Jadi luka-luka bakar pun di luar dan bernanah itu diolesin madu bisa sembuh. Hal ini dapat langsung dipraktikkan dengan cara mengobati orang yang terbakar dengan madu yang bekerja dengan cara memperbaiki sel-sel kulit yang rusak dan membunuh kuman-kuman yang merusak. Bahkan madu dapat menghilangkan noda terbakar. Anggota tubuh yang terbakar setelah diobati dengan madu akan kembali seperti semula tanpa ada noda sedikit pun. Jadi ini penelitian di zaman kita sekarang yang sudah ada teknologi mutakhir gitu. Ada banyak kesamaan antara lebah dengan manusia. Para psikolog menyebutkan bahwa manusia dengan tabiatnya cenderung menggunakan materi-materi alami untuk mengobati penyakitnya. Karenanya kita akan menemukan banyak orang yang lebih memilih menggunakan madu atau obat-obatan alami lainnya dibandingkan menggunakan obat-obatan kimiawi. Artinya ini panggilan sebenarnya untuk supaya kita kembali kepada pengobatan-pengobatan alami termasuk masalah ini. Lalu juga dikatakan ada dokter yang lain mengadakan penelitian lebih dalam lagi. Dr. Glenys Round menemukan bahwa madu dapat meminimalisasi keberadaan penyakit kanker. Dia juga meneliti bahwa ada kandungan zat yang memiliki manfaat menakjubkan dalam mengobati kanker dengan madu. Madu dapat digunakan untuk mengobati penyakit kanker kulit karena sinar matahari. Dia juga menambahkan bahwa semua obat-obatan tidak mampu menangani bisul bernanah dengan secara baik. Namun madu sebagai alternatif terakhir yang biasa dilakukan oleh orang terakhir mampu mengatasinya dengan baik. Hal lain yang menguatkan temuan itu adalah hampir seluruh penyakit yang diobati menggunakan madu tidak memiliki efek samping dan tidak menimbulkan rasa sakit. Nah, ini mungkin kita bisa rasakan ya. Dalam arti kata kita konsumsi madu banyak pun tidak akan ada masalah dengan kita. Kalaupun kita gunakan tidak rasa sakit, dia tidak ada pedas, tidak ada, malah bahkan rasanya manis ya. Diberitakan bahwa terdapat beberapa virus yang sempat menyerang para wartawan Amerika Serikat. Virus-virus itu belum ditemukan penawarnya, namun saat ini mereka menggunakan zat antibodi yang terdapat dalam madu untuk membasmi kuman. Mereka yakin bahwa madu merupakan salah satu antibodi yang paling bagus. Jadi sebagian wartawan yang harus terjun ke lokasi-lokasi yang memang
sangat kotor, penuh dengan mungkin peperangan, penyakit dan segala macam. Akhirnya mereka dibekali dengan madu atau diambil dari sari pati madu untuk dijadikan sebagai antibodi mereka. Para peneliti juga menemukan bahwa madu memiliki kemampuan menyembuhkan infeksi lambung dan radang tenggorokan. Mereka juga menemukan kesimpulan bahwa madu-madu berkumpul dengan reaksi tertentu. Mereka juga menemukan kesimpulan bahwa kuman-kuman berkumpul dengan reaksi tertentu untuk mengokohkan kelompoknya. Penelitian ilmiah membuktikan bahwa madu memiliki kemampuan menyebarkan antibodi yang dapat membantu tubuh membunuh dan melemahkan kuman-kuman. Jadi secara medis, kuman-kuman itu kalau dia bertemu dengan kuman, dia lebih banyak memperbanyak diri dan akhirnya menyebar. Ya, dan ini sulit untuk ditangani tentunya karena dia sifatnya menyebar, gitu kan? Dan kita tidak tahu di mana posisinya. Subhanallah, madu itu kalau masuk ke dalam tubuh, dia juga bisa menyebarkan antibodi, gitu kan? Yang dapat membantu tubuh justru membunuh dan melemahkan kuman-kuman itu. Para ilmuwan kontemporer telah melakukan penelitian dan berhasil menemukan unsur-unsur dalam madu yang mampu mengobati toksin atau racun dan mampu mengobati penyakit kolesterol. Madu membawa data dan informasi yang ditransfer dari lebah kepada madu tersebut dalam proses pembuatannya. Informasi ini terdapat dalam saripati bunga yang diproses dalam perut lebah, diubah dan ditambahkan agar siap dimanfaatkan. Inilah mungkin rahasia pengobatan dengan menggunakan madu. Allah Subhanahu wa taala membekali setiap lebah dengan rancangnya atau rancangan yang terdapat dalam sel-sel otaknya. Karena lebah-lebah tersebut melaksanakan rancangan yang telah digariskan sebelumnya. Hal itu sesuai dengan apa yang Allah SWT firmankan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tadi surah An-Nahl surah nomor 16 ayat 68. Wa auha rabbuka ilan nahl. Dan Tuhanmu telah menyerukan atau mewahyukan kepada lebah. Jadi apa yang dilakukan oleh lebah telah dirancang dan merupakan wahyu dari Allah dengan bahasa yang tidak diketahui oleh kita selaku manusia. Karena hal itu para ilmuwan berdecak kagum dengan kemampuan madu yang dapat menyembuhkan penyakit yang membandel. Banyak kalangan yang bertanya, bagaimana terjadinya proses penyembuhan dan zat apakah yang dibawa madu ke dalam sel-sel tubuh kita hingga ditemukan bahwa kanker hilang dengan tiba-tiba. Kita juga menemukan bahwa bakteri tidak dapat berkembang biak dalam diri manusia dan sistem kekebalan tubuh manusia akan meningkat dan efektif. Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak ada seorang pun dari mereka yang mampu menjawabnya. Akan tetapi kita berhasil menemukan khasiat madu berdasarkan pengkajian Al-Quran. Di mana Allah sudah sebutkan tadi surah An-Nahl ayat 68-69. Memang dari perut lebah itu akan keluar minuman yang bermacam-macam warnanya dan ada obat atau zat yang menyembuhkan bagi manusia. Dan pada hal tersebut terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Jadi di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala lah yang telah mewahyukan kepada lebah tersebut. Para ilmuwan juga mengadakan penelitian menemukan ternyata madu mengandung vitamin B1 yang bermanfaat untuk mengobati radang urat saraf dan penyakit mati rasa. Selain itu madu juga mengandung vitamin B2 yang berfungsi untuk mengobati sariawan, bibir pecah-pecah dan radang mata. Nah, kalau ini memang kalau Anda lagi berada di cuaca yang panas sekali atau dingin sekali biasanya bibirnya pecah, maka diolesin madu saja sudah cukup untuk segera atau seketika pada saat itu diobati atau terobati. Madu juga mengandung berbagai macam mineral seperti potasium, sodium, kalsium, magnesium, besi, seng, fosfor, dan sulfur. Semua itu dapat membantu proses relaksasi bagi orang-orang yang terserang penyakit gangguan kejiwaan. Jadi orang punya gangguan kejiwaan pun stres, ya, itu orang yang gila dan seterusnya ini bisa dikonsumsikan madu. Ya. Madu sangat bermanfaat bagi balita yang masih menyusu dan melindungi mereka dari kekurangan darah, kelumpuhan, dan untuk mengobati balita dari penyakit mengompol. Ya. Jadi ini juga saya sendiri praktikin begitu di rumah. Anak-anak itu selain kita berikan susu ataupun masih ASI misalnya, tetap kita usahakan memberikan madu. Ya. Madu. Nanti juga akan kita bahas itu tentang masalah manfaat kurma ajwa ya. Bagaimana Nabi SAW mengunjah kurma ajwa atau kurma sampai halus disilakan dengan tahnik yang ditempelkan di langit-langit bayi pada saat mereka baru lahir. Dan itu sangat membantu untuk membuka pencernaan dia, ya. Kemudian juga memudahkan dia untuk dengan rasa manisnya itu
untuk mulai siap untuk menerima apapun setelahnya, termasuk adalah ASI ibunya. Kata beliau, namun yang harus diperhatikan adalah pemberian dosis rendah pada usia balita dan disesuaikan dengan tingkatan usia pertumbuhannya. Ya. Mengunyah lilin madu dengan madu murni bermanfaat untuk mengobati penyakit influenza, radang tenggorokan, batuk. Ini semua COVID-19 ini ya. Influenza, radang tenggorokan, batuk, radang hidung, dan alergi. Madu juga bermanfaat untuk mengatasi kelelahan dan kekejangan otot, sebagaimana madu juga dapat digunakan untuk mengobati penyakit liver dan keracunan. Lebah merawat anak-anaknya dengan perawatan yang intensif. Pada saat yang bersamaan, lebah juga memproduksi madu. Menurut para ilmuwan, lebah memilih program dalam otaknya untuk melakukan hal tersebut dan bukan sebuah kebetulan membuat rancangan program seperti itu yang dalam beberapa hal lebih maju dibanding manusia. Lebah yang diternak menghasilkan telur-telur, kemudian dikirimkan kepada ratu lebah sebagai makanan. Mereka melakukan penjagaan dan pengawasan hingga anak-anaknya tumbuh besar. Maha suci Allah atas semua itu. Ada beberapa poin yang juga disusun oleh penulis buku di sini tentang masalah terapi madu. Madu dapat digunakan dan mengobati beberapa penyakit. Berikut beberapa penyakit yang bisa diobati dengan madu. Yang pertama, madu dapat dipergunakan untuk mengobati insomnia dengan cara meminumnya 1 sendok makan madu yang dilarutkan dalam segelas air sebelum tidur. Beberapa peneliti menemukan bahwasanya meminum madu memiliki efek relaksasi. Jadi sebelum tidur. Yang kedua, madu dapat dipergunakan untuk mengobati bibir pecah-pecah dan mengobati kulit kering. Madu bermanfaat melembutkan kulit. Ya, ini sudah umum orang tahu tentunya. Jadi kalau ada sabun, ya, madu, ada sampo, madu, itu semuanya sangat bagus. Ya. Yang ketiga, 1 sendok makan madu setiap hari dapat menjaga diri dari penyakit hati yang mematikan. Kesimpulan ini dikuatkan oleh para peneliti setelah meneliti lebih lanjut mengenai hal tersebut. Mereka memperhatikan bahwasanya madu memiliki peranan dalam membantu hati. Yang keempat, penelitian mutakhir membuktikan bahwa 1 sendok madu yang diminum setiap hari dapat mengobati batuk menahun. Lebih baik dan ampuh dibandingkan dengan obat-obat kimia yang telah terkenal. Ya, sedikit saya mau titik beratkan di sini masalah obat batuk tentunya ya. Apalagi juga sekarang termasuk virus COVID-19 atau corona ini itu seringkali batuk ya. Maka Anda sebagai seorang muslim harus perhatikan juga satu hal, yaitu hadis Nabi SAW, Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang ia haramkan ya. Yang harus digarisbawahi. Jadi jangan sampai minum obat madu, obat batuk yang mengandung alkohol. Karena alkohol diharamkan dalam Islam. Dan ada sebuah riwayat yang menjelaskan ma'askara kathiru faqalilu haram, yang kalau dikonsumsi banyak memabukkan maka sedikitnya haram. Oleh karena itu kita fokus untuk ya mengkonsumsi madu ini ya. Yang keempat, penelitian mutakhir membuktikan bahwa 1 sendok madu yang diminum setiap hari dapat mengobati batuk menahun. Ini sudah kita jelaskan tadi. Yang kelima, penelitian menunjukkan bahwa obat-obat kimiawi tidak ampuh mengobati penyakit asma, infeksi paru-paru, dan gangguan saluran pernafasan. Madu justru memiliki kemampuan untuk mengobati semua penyakit tersebut. Yang keenam, untuk mengobati penyakit depresi dan penyakit saraf lain yang menyerang anggota tubuh, madu memiliki kemampuan menakjubkan. Madu mampu meringankan penyakit tersebut dan mampu memberikan rasa tenang bagi jiwa. Yang ketujuh, untuk mengobati radang gusi dan gigi goyah, beberapa eksperimen membuktikan bahwa menggosok-gosokkan gusi dengan madu dipercaya mampu menguatkan gusi yang lemah dan melancarkan peredaran darah pada gusi serta mampu membunuh bakteri-bakteri yang merusak yang ada dalam mulut. Yang kedelapan, untuk mengobati lemah syahwat dan kemandulan. Beberapa percobaan membuktikan bahwa madu mampu meningkatkan daya seksualitas laki-laki dan perempuan. Penelitian lain juga membuktikan madu mampu digunakan sebagai terapi mengatasi kemandulan. Yang kesembilan, alergi pada anggota tubuh manapun juga dapat disembuhkan dengan meminum sedikit madu setelah sebelumnya membaca doa dari Al-Quran dengan khusyuk dan memperhatikan kandungannya. Selang beberapa waktu, mungkin sekitar 3 bulan, pemakainya akan merasakan bahwa alergi yang tidak mampu diobati oleh obat-obatan kimiawi mampu disembuhkan dengan perantara madu dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Dan dalam Al-Quran kita akan menemukan bahwa hanya satu makanan atau minuman yang disebutkan Allah SWT bahwa dalamnya terdapat obat bagi manusia. Makanan atau minuman tersebut adalah madu. Sebagaimana Allah sebutkan tadi dalam surah An-Nahl ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifa'un linnas. Keluarlah dari perut lebah tersebut minuman yang beraneka ragam warnanya, di dalamnya terdapat obat bagi manusia. Jika mengikuti perkembangan terbaru, kita akan menemukan bahwasanya madu akhir-akhir ini digunakan untuk mengobati luka bakar, luka yang bernanah, penyakit kulit, dan menjaga kebersihan tubuh, serta mengobati penyakit bintik-bintik. Madu juga bermanfaat dalam mencegah kerontokan rambut dan mengobati rambut yang bercabang. Selain itu, di antara manfaat lainnya, madu dapat digunakan untuk mengobati infeksi pencernaan dan berbagai macam bentuk kanker. Ya. Tentu juga banyak anjuran para ulama ya pada saat mengkonsumsi madu ini atau tata caranya ya. Tata cara yang sangat dianjurkan itu diantaranya adalah mengkonsumsi madu secara langsung ya. Dalam arti kata mengambilnya 1 sendok, 2 sendok ya. Itu madu tentu bebas saja madu jenis apa ya. Sini memang saya sengaja letakkan madu yang tidak bermerek supaya tidak fokus kepada satu merek tertentu. Tapi saya sarankan Anda untuk mencari madu yang terbaik. Ya, jangan pernah menilai uang ya, untuk membeli madu yang terbaik. Dan jangan akhirnya Anda membeli madu-madu yang murah. Apalagi tadi, biasanya madu yang dijual murah itu, ya biasanya, itu disebabkan karena memang produksinya juga murah. Seperti tadi misalnya sarang atau peternakan lebah diberikan gula, gitu kan. Sehingga madu bisa dijual dengan sangat murah. Dan ini juga efeknya sangat berbahaya nanti buat kesehatan. Dan bisa saja orang menyalahkan madu itu. Padahal sebenarnya madu sangat baik buat kesehatan tentunya ya. Juga madu bisa digunakan untuk luka yang langsung di luar, termasuk sabetan pedang, ya, potongan pisau, silet, dan segala macam. Saya mengingat ada salah satu teman saya dari Syria, pernah membahasakan ke saya. Dia bilang ada orang tabrakan, kemudian bagian batok kepalanya itu terbuka. Ya. Dan pada saat dibawa ke dokter, dokter sudah angkat tangan. Ini orang yang batok kepalanya bisa sampai pecah. Ya, itu sudah sulit hidup secara medis. Subhanallah, ada keluarganya datang ya, dari Badui, dari pedalaman, membawa madu asli, lalu kemudian meletakkan di antara 2 batok kepalanya itu. Dan keajaiban yang terjadi, dan ini orang thiqah insya Allah bisa dipercaya, karena dia juga seorang da'i membahasakan, itu ternyata sampai seluruh rumah sakit pun kaget pada saat itu. Dalam beberapa jam setelah itu, batok kepalanya itu bisa menyambung kembali. Dalam arti kata, seperti sudah ada lem yang menyambung hasil daripada madu tersebut. Dan itu sudah tidak asing tentunya. Juga ada hadis Ibnu Majah, di mana Nabi SAW mengatakan, pengobatan terdapat dalam 3 hal. Atau kesembuhan terdapat dalam 3 hal. Sayapan pembekam, minum madu, dan juga menggunakan besi panas atau kai. Karena kata Nabi SAW, akan tapi aku melarang umatku menggunakan pengobatan dengan pembakaran besi tadi. Ya. Juga hadis Nabi SAW yang sudah kita sebutkan tadi, riwayat Ibnu Majah juga, berobatlah dengan 2 hal, Al-Quran, madu dan Al-Quran. Madu dan Al-Quran. Jadi ini kurang lebih apa yang kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini tentang masalah madu. Insya Allah Anda bisa mengambil manfaat darinya. Dan tentu kalau kita ingin membahas madu ini akan sangat panjang sekali. Karena saya temukan banyak sekali referensi ya. Dan banyak sekali penelitian-penelitian yang diadakan. Bahkan ada yang lebih dalam lagi di beberapa referensi yang saya temukan. Itu membahas lebih dalam tentang masalah lebahnya sendiri. Ya, lebahnya sendiri, keajaiban yang ada pada lebah, bagaimana kehidupan komunitas lebah itu sendiri, ya. Sampai Nabi SAW melarang kita membunuh lebah, melarang kita membunuh lebah. Di dalam sebuah riwayat Imam Ahmad dan juga Abu Daud, ya, dikatakan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya naha Rasulullah SAW an qatli 4 dawab, an-namlati wan-nahlati wal-hudhudi was-surad. Artinya Rasulullah SAW melarang membunuh 4 macam binatang. Semut, lebah, hudhud, hudhud ini jenis burung ya, dan surat.
jenis-jenis burung-burungan. Dan tapi ini Anda kalau mau lebih jauh bisa ketik insya Allah di Google akan keluar gambaran tentang masalah apa itu burung hudhud dan apa itu surat. Ya. Para ulama mengatakan dari uraian di atas dijelaskan bahwa kita dilarang membunuh semut yang tidak menyakiti manusia. Hal ini karena semut termasuk binatang yang bertasbih kepada Allah SWT. Adapun untuk semut yang menyakiti, kita dibolehkan membunuhnya sebagaimana telah diterangkan dalam kaidah fikih, tidak ada mudarat dan tidak boleh memberikan mudarat. Jadi ada sebuah riwayat pernah ada satu nabi, ya, satu nabi ini yang digigit oleh semut pada saat dia tidur di bawah sebuah pohon. Digigit oleh semut. Lalu Nabi itu marah, kemudian menyuruh untuk membakar seluruh sarang semut. Maka Allah SWT wahyukan kepada dia, bukankah yang telah menyakitimu hanya satu semut, kenapa kau bunuh semua? Seperti itulah. Begitu juga dengan lebah. Ya. Dijelaskan juga dilarang untuk membunuh lebah. Hal itu karena lebah menghasilkan madu yang bermanfaat bagi manusia sebagai makanan dan obat. Tidak hanya itu, kita juga dilarang membunuh burung hudhud karena dia bagian daripada tentara Nabi Allah Sulaiman yang mematuhi perintahnya serta menolongnya. Ya. Di samping itu juga hudhud juga memungut cacing dari tanah yang berguna bagi tanaman. Dengan demikian ia mendatangkan manfaat bagi kehidupan manusia, bukan sebaliknya. Ya. Tidak hanya burung hudhud, juga kita dilarang juga membunuh burung sirat atau surat. Ya. Kalau surat ini adalah seekor burung yang sebagian tubuhnya berwarna putih dan separuhnya berwarna hitam. Burung ini memiliki paruh besar. Orang-orang Arab meramalkan atau membahasakan maksudnya sesuatu yang buruk darinya. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang membunuhnya sebagai penolakan atas perbuatan tiarah atau menggantungkan nasib dengan burung tadi. Imam Ahmad juga meriwayatkan sebuah riwayat bahwasanya Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, karena Nabi SAW idza nazala alaihi al-wahyu yusma'u inda wajhihi dawiyyu kadawiyyin nahl. Apabila wahyu diturunkan kepada Rasulullah SAW, maka terdengar di sisi wajah beliau seperti suara gemuruh lebah. Ya. Juga Imam Malik meriwayatkan dalam kitab Muwatta, Abu Bakar berkata, inni usika bi ashra la taqtulanna imra'atan wala sabiyan wala kabiran wala haraman wala taqta'anna syajaran muthmiran wala taqribanna 'amiran wala tahkiranna syatan wala ba'iran illa lima'kilihi wala tahrukanna nahlan wala tufarrikanna. Sesungguhnya aku mewasiatkan kepadamu 10 wasiat. Jadi Abu Bakar mewasiatkan kepada panglima perang yang bernama Yazid bin Abu Sufyan. Kalau kau sedang berperang, ingat, aku wasiatkan kepadamu 10 hal. Pertama, jangan kau bunuh wanita. Yang kedua, jangan bunuh anak-anak. Yang ketiga, jangan bunuh orang renta. Yang keempat, jangan menebang pohon yang berbuah. Ya. Kemudian yang kelima, jangan membunuh penduduk. Yang keenam, jangan melukai kambing. Ya. Yang ketujuh, unta. Ya. Kemudian yang kedelapan, jangan membakar lebah. Ya. Dan jangan mengusirnya. Tentu di sini dalam hadis yang disebutkan sampai 8, terus ada riwayat lain menambahkan, dan wala tahrukanna nakhla, dan jangan engkau membakar pohon kurma, ya. Wala tahrukanna nakhlan wala tufarrikanna dalam riwayat lain, dan jangan engkau membakar lebah juga mengusirnya. Juga ada tambahan tentang masalah riwayat lain, wala taqta'anna syajaran muthmiran, dan jangan pernah engkau menebang pohon yang sedang berbuah. Dan ini menandakan memang bahwasanya bagaimana Nabi alaihissalatu wassalam mewasiatkan kepada para orang-orang yang sangat baik, ya, orang-orang muslim tentunya yang dimaksudkan, agar jangan sampai dimulai dari para sahabat, agar jangan sampai membunuh lebah, karena ini adalah larangan juga dalam masalah ini. Dan Nabi alaihissalatu wassalam memberikan perumpamaan orang beriman itu, mathal mu'mini kamathali atau kamithlin nahla. Perumpamaan seorang mukmin adalah seperti lebah, ya, seperti lebah. Jadi lebah ini digambarkan di dalam syariat kita, ya, sebagai orang mukmin, karena memang dia sangat mulia lebah itu. Dalam gambarannya juga bahwasanya lebah itu tidak akan pernah memakan kecuali yang baik, ya, dan juga dia tidak akan pernah, ya, kalau hinggap di sebuah tempat merusaknya, dan juga dia kalau memberi, dia memberi yang terbaik. Tapi kalau dia diganggu, maka sengatannya akan sangat mematikan. Seperti itulah gambaran tentang masalah, ya,
lebah. Ya, kita tahu bagaimana sengatannya itu sangat mematikan ya. Lebah-lebah ini juga ada lebah jantan, ada ratu lebah, ada lebah pekerja ya. Cukup banyak rincian para ilmuwan tentang masalah jenis-jenis lebah ini tentunya, dan ini ada bahasan sendiri ya. Bahkan ada lebah betina pekerja, ada lebah jantan pekerja, itu semua punya ciri-ciri tersendiri, dan Anda bisa lihat bahkan para ilmuwan menggambarkan postur tubuh lebah itu sendiri ya. Jadi bagaimana bedanya antara lebah jantan, lebah ratu, lebah pekerja, ada betina, ada jantan. Ini semua ada penelitian khusus ya, yang mungkin saya tidak masuk sampai ke situ di saat kita sekarang ini insya Allah. Tapi yang penting kita sudah tahu bahwasanya lebah itu ya sangat banyak jenisnya dan jumlahnya banyak ya. Bahkan lebah jantan itu diprediksi jumlahnya 40.000 sampai 60.000 ekor dalam satu sarang ya. Dalam satu sarang tentunya. Di dalam hadis Nabi SAW riwayat Imam Ahmad tadi saya bilang bagaimana Nabi SAW menjadikan kita ini orang mukmin perumpamaan seperti lebah. Dalam sabda beliau, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, inna mathalal mu'mini kamathalin nahlati aqrat tayyiban wa wada'at tayyiban wa qata'at falam takthur walam tabsut." Demi jiwa Muhammad berada di tangannya, maksudnya demi Allah, sungguh perumpamaan seorang mukmin itu laksana lebah, ia makan yang baik, meletakkan atau menghasilkan yang baik, dan ia jatuh kalau dia melekat di sebuah tempat tidak mematahkan dan juga tidak merusaknya. Nah, tidak melekat dan tidak merusaknya ya. Dan cukup banyak penelitian-penelitian ilmiah yang sudah kita bahasakan tadi dari beberapa referensi, tentunya Anda bisa lebih jauh membacanya. Tapi intinya yang kita ingin titik beratkan tentunya bagaimana kita dianjurkan untuk mengkonsumsi madu itu sendiri ya. Dan saya sudah sarankan tadi bagaimana teman-teman sekalian menjadikan madu sebagai pengganti gula ya, sebagai pengganti gula. Ada juga riwayat yang menarik ya, sedikit saya tambahkan tentang hadis Nabi SAW tentang Bilal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia ya. Dan keutamaan beliau, kata Nabi SAW berhadis